warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa kembali dalam suatu majelis yang insya Allah kita akan mengisinya dengan kebaikan. Karena yang kita akan pelajari pada majelis ini yaitu terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut terambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' umat. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas suatu bab yang sangat penting setelah kita menyelesaikan bab yang sebelumnya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah taharah, di mana sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila taharah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan syarat bagi sahnya sholat itu tidak kita perhatikan. Maka apabila kita telah mengilmui dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu tentang taharah, maka mudah-mudahan pada bab sholat kita akan menjadi lebih sempurna dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki tentang bab-bab yang terkait dengan sholat, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang ta'rif, tentang definisi sholat, kemudian tentang keutamaan sholat, kemudian tentang wajib-wajibnya sholat yang 5 waktu. Sholat secara bahasa adalah doa. Jadi sholat secara bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut syariat, istilah syariat, maka yang namanya sholat adalah ibadatu dzati aqwalin wa af'alin makhsusah. Yaitu ibadah yang di dalamnya terdapat ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Disebutkan yang khusus di sini agar menjadi pembatas bahwasanya tidak seluruh ucapan-ucapan dan tidak seluruh perbuatan-perbuatan itu ya masuk ke dalam sholat. Karena sholat ini ada caranya. Apa yang dibaca di dalam sholat pun juga ada caranya. Jadi telah ditentukan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya urusan sholat ini bukan urusan yang sifatnya ijtihadiyah. Urusan sholat ini adalah urusan tauqifiyah. Yaitu dalam artian kita mengikuti petunjuk dari syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat,
Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya salat itu. Ya, maka dari itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti tata cara salat beliau alaihi salatu wassalam. Karena seperti itulah tata cara salat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani Allah Subhanahu wa taala menerangkan tata cara salat itu melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara salat itu kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari tata cara salat yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan secara istilah ibadatu dzati aqwalin wa af'alin makhsusah. Yaitu suatu ibadah secara hukum asal kalau kita merujuk kepada kaidah usul fikih yang namanya hukum asal dari ibadah adalah terlarang. Ya, hukum asal dari ibadah adalah haram. Tidak boleh kita melaksanakan suatu ibadah kecuali harus ada petunjuknya, harus ada perintahnya, harus ada tuntunannya. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu ibadah, akan tapi di sana tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuknya, tidak ada perintahnya, maka itu bukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah mencela kaum musyrikin yang mereka mengada-adakan suatu amalan yang mereka anggap ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak terangkan petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka yang memiliki tandingan-tandingan selain Allah yang mensyariatkan suatu agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya cakupan agama itu diantaranya adalah ibadah. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, maka cakupan di dalamnya ya diantaranya adalah ibadah. Bahwa agama ini mengatur tata cara ibadah, bagaimana juga tata cara muamalah terhadap sesama hamba. Adapun ibadah maka ibadah ini merupakan tata cara bermuamalah seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencela. Maka dari itu tidak boleh bagi kita mengarang-arang ibadah. Terlebih-lebih yang kita masukkan ke dalam ibadah sholat. Karena sholat ini merupakan ibadah. Ya, maka cara pelaksanaannya bukanlah bersifat ijtihadi. Akan tapi bersifat tauqifi. Ya, mengikuti dalil. Mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam pelaksanaan sholat tidak boleh kita melakukan semau kita. Apa yang menurut kita baik, tidak. Tetapi hendaknya kita merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muftatihatun bit takbir, yang dibuka dengan takbir, wa muhtatimatun bit taslim, dan yang ditutup dengan salam. Jadi yang namanya salat adalah ibadah yang dia bersifat ucapan dan perbuatan yang khusus. Yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah salat menurut istilah syariat.
Ya, adapun sholat menurut istilah bahasa, maka dia artinya adalah doa. Maka artinya doa. Jadi kita harus bisa menempatkan istilah ini pada tempatnya. Ya, jangan seperti orang-orang yang katanya dia pintar, akan tapi ternyata bodoh di dalam menempatkan sesuatu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Ya, yang mereka katanya orang-orang pintar. Akan tapi ternyata ketika meletakkan sesuatu pada tempatnya dia tidak paham. Ya, mereka tidak paham sama sekali. Ketika mereka memaknakan sholat, maka mereka memaknakannya hanya dari sisi bahasa saja. Sehingga apabila seseorang itu dia tidak melaksanakan sholat seperti yang biasa dilakukan, ya dalam istilah syariat, ada takbirnya, ya kemudian ada bacaan al-fatihahnya, kemudian ada ruku, ada sujud, ada salam. Maka apabila mereka melihat kepada orang-orang yang tidak melakukan hal itu, mereka anggap biasa. Karena mereka hanya menganggap bahwa yang namanya sholat itu ya dari sisi bahasa. Jadi kalau seseorang sudah berdoa, maka dia sudah melaksanakan sholat. Ya, tentunya ini adalah kebodohan. Tentunya ini adalah kebodohan. Dan kebodohan ini adalah kebodohan yang bertingkat, yang kuadrat, alias jahil murakkab. Ya, alias jahil murakkab. Dan tentunya ini menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan lafaz-lafaz tersebut pada tempatnya. Memang ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz salat itu bermakna doa. Ya, inna salatakum alaihim. Sesungguhnya salat kamu wahai Muhammad kepada mereka. Ya, salatukum alaihim, maka ini salat yang dimaksud di sini adalah salat dalam makna bahasa. Ya, salat dalam makna bahasa. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi, shalla yusolli. Ya, kalau misalkan di jamak banyak sallu, yusholluna. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz yusholluna 'alan nabi. Apakah maknanya dari sisi bahasa atau dari sisi istilah syariat? Jawabnya dari sisi bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentunya sallu atau salat di sini maknanya adalah dari sisi bahasa. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Tentunya makna salat di sini adalah makna salat secara istilah syariat. Ya, suatu ibadah yang mencakup ucapan dan perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi kita ini harus betul-betul pintar di dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika misalkan kita memerintahkan anak kita untuk sholat, maka tentunya yang dipahami oleh anak kita adalah sholat sebagaimana yang kita laksanakan, yaitu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Anak-anak kita insya Allah tidak memahami lafaz sholat ini dari sisi bahasa. Karena memang mereka taunya seperti itu. Ya, karena memang mereka taunya seperti itu. Jadi sekali lagi yang namanya sholat dari sisi istilah adalah suatu ibadah yang dia mencakup perbuatan dan ucapan yang dilakukan secara khusus. Dia tidak boleh ngarang. Jadi tidak boleh kita mengarang-arang tata cara sholat sendiri.
Barang siapa yang mengarang-arang maka tidak akan diterima salat tersebut. Dan dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar karena dia telah menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaannya disebutkan di dalam kitab ini, as-salatu min akidi arkanil islami ba'da syahadatain. Adapun keutamaan salat, bahwa salat merupakan rukun Islam yang paling yang paling yang paling ditekankan setelah syahadatain. Jadi salat ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang paling ditekankan setelah syahadatain. Ya, karena apabila seseorang dia masuk Islam yang disyaratkan padanya pengucapan syahadatain, ya, kemudian kewajiban yang paling ditekankan lagi setelah syahadatain adalah salat. Bal hiya umudul Islam. Bahkan salat ini merupakan tiangnya Islam. Waqad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj fawqa sab'i samawat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan salat tersebut kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj di atas langit yang ketujuh. Ya, di atas langit yang ketujuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung yang memerintahkan, mewajibkan salat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika dalilun ala ahmiyatiha fi hayatil muslimin. Dan ini menjadi dalil bahwasanya salat itu merupakan perkara yang sangat penting pada kehidupan muslim. Ya, perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya dari amal ibadah yang pertama kali yang akan dihisab seorang hamba dengannya adalah salatnya. Ya, adalah salatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memisahkan ya antara muslim dengan kafir melainkan pada salatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir itu ada pada salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dan kalau ada seseorang dia meninggalkan salat maka dia telah menjerumuskan dirinya dan dia telah berusaha untuk merobohkan agamanya. Dan dia telah mendapatkan dosa yang sangat besar. Bahkan para ulama mengatakan seseorang itu meninggalkan sholat. Apakah itu dengan rasa malas atau tidak, maka dia tetap kafir. Ya, walaupun dalam hal ini para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Namun di sana ada ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, walaupun dia malas, ya walaupun dia meninggalkannya sekali, maka orang itu sudah kafir. Ya, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Dan ulama tersebut ya berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ya, sebagian lagi para ulama tidak dikafirkan dalam artian keluar dari Islam.
akan tapi dia telah melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir. Ya, namun dia tetap masih beragama Islam sampai ditegakkan hujjah, ya, sampai dia dimintai tobatnya. Kalau misalkan sudah tegak hujjah, kemudian dimintai tobatnya, dia bertobat, maka dia tidak dikeluarkan dari Islam. Namun kalau misalkan sudah tegak hujjah, kemudian dia dimintai tobatnya dan dia tidak tobat, maka dia dikeluarkan dari Islam dan berhak bagi penguasa menghukumnya dengan hukuman mati. Karena apa? Karena dia telah murtad. Dan Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. Barang siapa yang merubah agamanya, maka hendaknya dibunuh. Karena dia telah memilih jalan kafiran. Karena umumnya orang-orang kafir, mereka tidak sholat. Kalaupun mereka sholat, maka sholatnya tidak diterima sampai mereka masuk Islam. Sampai mereka bersyahadat. Ya, barulah sholat yang mereka lakukan itu bisa diterima. Jadi wadzalika dalilun ala ahamiyatiha fi hayatil muslim. Dan salat ini dengan diperintahkannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj beliau di atas langit yang ketujuh, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya salat ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Dan juga telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau tertimpa suatu masalah, ya, ada masalah yang mengganjal beliau, maka beliau langsung melaksanakan sholat. Ya, beliau langsung melaksanakan sholat. Waqad jaa'a fi fadliha wal has 'alaiha ahaditsu katsiratun. Dan telah banyak, ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dan dorongan untuk melakukan sholat tersebut. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sebagai penghapus apa-apa yang ada di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Ya, selama dijauhi dosa-dosa besar. Ya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya, dosa besar yang paling besar yaitu kesyirikan. Kemudian setelahnya adalah tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Kemudian setelahnya uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya, maka hendaknya nih hati-hati. Kita mungkin sholatnya rajin, namun tanpa sadar kita mungkin melalui ucapan kita, melalui perbuatan kita, ya, kita pernah menyinggung hati orang tua kita, hati ibu kita. Ini harus kita berhati-hati dalam masalah ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa walaupun ucapan itu kita anggap sepele, namun itu dapat menyakitkan hati orang tua kita, maka itu bisa masuk ke dalam bentuk durhaka kepada orang tua kita. Wala taqul lahuma uff. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu katakan kepada keduanya uff. Ya, ini mungkin ucapan yang kita anggap sepele, Namun ternyata dengan ucapan ini, ya, kita mendapatkan dosa yang sangat besar, yaitu dosa apa? Dosa uququl walidain. Dosa durhaka kepada orang tua. Maka kalau misalkan sholat kita sudah baik,
tentunya kita akan berusaha memperbaiki diri kita, hubungan kita terhadap orang tua kita. Ya, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dosa besar yang ketiga setelah meninggalkan sholat adalah uququl walidain. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Maka hendaknya kita berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa besar tersebut agar sholat yang 5 waktu dan Jumat dan juga sholat Jumat yang kita lakukan dan juga puasa Ramadan yang kita lakukan itu bisa menjadi kafarat, yaitu menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau alaihi salatu wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian jikalau ada sebuah sungai ya di depan pintu salah seorang di antara kalian, di mana kalian mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali. Ya, apakah ada sisa kotoran yang masih menyangkut? Apakah di sana ada kotoran yang masih tersisa? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Bersahabat menjawab, tidak tersisa sedikit pun wahai Rasulullah, ya, suatu kotoran. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalu shalawatil khams. Ya, maka itulah perumpamaan dari salat yang 5 waktu. Yang Allahu bihinnal khataya. Yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan salat-salat yang 5 waktu itu ya segala macam dosa, ya segala macam kesalahan. Nah, ini diantara keutamaan sholat. Kemudian tentang kewajibannya. Wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitab wa sunnah wal ijma' al-ma'lum min ad-din bid darurah. Tentang kewajiban sholat, ini adalah perkara yang telah dimaklumi, yang telah diketahui berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, dan juga berdasarkan ijma' umat. Ya, jadi tidak ada alasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi dia mengatakan tidak tahu, apalagi dia tinggal di kota besar. Ya, kenapa tidak sholat? Dia tidak tahu kewajiban sholat ini adalah alasan yang tidak diterima. Ya, kenapa? Karena perkara sholat ini kewajibannya sudah sangat dimaklumi. Ya, dan ijma juga sudah diketahui. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan dia tidak tahu tentang kewajibannya. Ya, berbeda kalau dia tinggal di pelosok yang belum masuk, misalkan yang belum masuk dai ke sana, yang belum masuk segala fasilitas yang modern ke sana. Kalau misalkan dia ditanya tentang kewajiban sholat dia tidak tahu, maka ini bisa dianggap uzur. Namun kalau dia tinggal di kota, ya, kemudian di pelosok yang sudah masuk segala macam fasilitas, kemudian ditanya tidak tahu, maka ucapan tidak tahunya ini tidak dianggap uzur. Ya, ucapannya tidak tahu ini tidak dianggap uzur. Ya, dia tidak meninggalkan sholat kecuali dikarenakan malas. Ya, maka untuk orang-orang seperti ini tidak ada uzur baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah oleh kalian salat. Fi ayatin katsiratin min kitabillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tegakkanlah oleh kalian salat di banyak ayatnya di dalam kitab Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimunas shalah. Ya, katakanlah kepada para hambaku
yang mereka beriman, hendaknya mereka menegakkan sholat. Ya, hendaknya mereka menegakkan sholat. Wa min as-sunnah haditsul mi'raj wa fihi hiya khamsun wa hiya khamsun. Ya, adapun dari sunnah maka salah satunya adalah hadis tentang mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hiya," yaitu salat itu khamsun, salat itu 5. Wa hiya khamsun, dan dia memberikan pahala 50. Jadi satu kali salat 10 kali pahalanya. Kalau misalkan 5, maka 50 kali pahalanya. Wa fi sahihain qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman salahu an syara'il Islam. Dan di dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang bertanya tentang syariat-syariat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Yaitu salat yang 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam. Qala sa'il hal alayya ghairahunna? Hal alayya ghairahunna? Lalu orang yang bertanya lagi, ya orang yang bertanya lagi, apakah ada kewajiban bagiku selain daripada salat yang 5 waktu itu? Kata Nabi SAW, la, tidak, illa an tatawwa. Tidak kecuali jikalau engkau ingin melakukan tambahannya, melaksanakan ibadah nafilah. Ya, melaksanakan ibadah nafilah. Wa tajibu salatu 'ala al-muslim al-baligh al-aqil. Kemudian salat ini diwajibkan kepada siapa? Salat ini diwajibkan yang pertama kepada seorang muslim. Apakah cukup seorang muslim saja? Tidak. Dia harus muslim yang balik, yang sudah berusia balik. Ya, adapun yang belum berusia balik, akan tapi dia sudah tamyiz, maka hendaknya dia diperintahkan. Ya, bukan diwajibkan. Ya, diperintahkan untuk mengerjakannya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'i sinin." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat sedangkan mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkan salat ketika mereka usia 10 tahun. Dan biasanya anak-anak laki itu baru mulai berusia balik itu ketika usianya sudah menginjak usia 15 tahun. Adapun perempuan yaitu apabila telah keluar darah haid. Ya, telah keluar darah haid. Maka apabila anak-anak kita ya sudah berusia misalkan 15 tahun dan sudah keluar mimpi, ya biasanya disertai dengan keluarnya mani, ya keluarnya mani, maka kita perintahkan anak kita untuk sholat. Sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Kemudian selain balik, diwajibkan sholat juga, yaitu orang yang berakal. Jadi disyaratkan bagi orang yang melakukan sholat itu adalah orang yang berakal. Adapun orang gila dan anak kecil maka tidak diwajibkan untuk sholat. Fala tajibu 'alal kafir wala shaghir wala majnun. Ya, tidak diwajibkan atas anak kecil dan juga tidak diwajibkan atas orang-orang yang gila. Nah, tentang orang-orang kafir yang mereka tidak melaksanakan sholat, ya, apakah dengan begitu mereka tidak mendapatkan dosa? Jawabnya, mereka tetap mendapatkan dosa. Ya, dosa yang mereka dapatkan adalah dosa kekafiran. Dan yang kedua adalah dosa meninggalkan sholat.
dosa meninggalkan sholat walaupun sholat tidak diwajibkan atas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, kami dahulu ketika di dunia tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka dari itu, para ulama mengatakan bahwa orang-orang kafir ini pun juga berdosa apabila mereka tidak menegakkan sholat, tidak melakukan sholat. Ya, walaupun dalam hal ini mereka tidak terkena wajib sholat karena keadaan mereka yang masih kafir. Ya, kewajiban mereka adalah tunduk masuk Islam. Setelah mereka sudah tunduk dan masuk Islam, barulah mereka diwajibkan untuk sholat. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. Barang siapa menentang kewajiban sholat tersebut atau dia meninggalkan sholat tersebut, faqad kafar. Maka sungguh dia telah kafir, wartadda an dinil Islam, dan dia telah murtad dari agama Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang perjanjian yang terdapat antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ya. Nah, ini yang terkait dengan definisi salat, kemudian keutamaannya dan kewajiban salat yang 5 waktu. Nah, kemudian kita masuk ke bab yang kedua dari kitab shalah ini. Ya, tentang apa? Yaitu tentang adzan dan iqamat. Tentang adzan dan iqamat. Di sini ada sekitaran 5 masail yang dibahas dalam bab ini. Ya, masalah yang pertama itu terkait dengan definisi adzan dan iqamah serta hukumnya. Kemudian masalah yang kedua yang terkait dengan syarat-syarat kesahannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sifat dari adzan tersebut. Ya, sifat dari orang yang mengumandangkan adzan. Ya, sifat dari muadzin. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu sifat adzan dan iqamat. Kemudian yang kelima yaitu apa yang harus dilakukan bagi orang yang mendengarkan adzan. Nah, tentang masalah yang pertama yaitu definisi adzan dan iqamat, disebutkan di sini ta'riful adzan wal iqamah. Al-adzan lughatan al-i'lam. Yang namanya adzan secara bahasa adalah al-i'lam, yaitu pemberitahuan, pengumuman. Qala ta'ala wa adanu minallahi wa rasulih. Dalam surah Taubah ayat ketiga. Wa adanu minallahi wa rasulih. Ay i'lamuhum. I'lamuhum. Ya, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Jadi adzan secara bahasa artinya adalah al-i'lam, pemberitahuan atau pengumuman. Adapun secara istilah syariat, yang dimaksud dengan adzan adalah al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsusin. Yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Jadi adzan itu harus dikumandangkan ketika waktu sholat sudah datang. Ya, nanti akan kita ketahui tentang sifat dari orang yang mengumandangkan adzan. Di antaranya adalah dia hendaknya orang yang amanah, dia orang yang mengetahui waktu sholat.
Ya. Jadi tidak sah kalau misalkan adzan itu dikumandangkan sebelum masuknya waktu sholat. Dan tidaklah adzan dari sisi istilah syariat ini dikumandangkan kecuali untuk mengumumkan waktu masuknya ibadah sholat, tidak yang lainnya. Ya, tidak yang lainnya. Jadi adzan ini hanya pada sholat saja. Adzan ini hanya pada sholat saja. Ya, dari sini kita mengetahui tentang batilnya beberapa amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan ini termasuk kemungkaran. Ya, yang mengumandangkan adzan bukan untuk ibadah sholat. Seperti misalkan pada waktu walimatus safar, mau berangkat haji atau berangkat umrah, ya, sebagian kaum muslimin ada yang mengumandangkan azan. Padahal tidak pernah sama sekali Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan demikian. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya apabila mereka hendak berhaji atau hendak berumrah, ya, mereka mengumandangkan azan. Mereka hanya mengetahui bahwasanya yang namanya azan adalah sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Jadi mereka hanya mengetahui bahwasanya azan itu untuk ibadah sholat saja. Ya, maka dari itu tidak pernah dinukil dari kaum salaf bahwasanya ada di antara mereka yang mau mengadakan safar, ya, mereka mengumandangkan azan. Atau ketika selesai diletakkan mayit di dalam kubur, ya, sebagian dari kaum muslimin mengumandangkan azan. Ya, mengumandangkan azan. Padahal tidak pernah dinukil sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka melakukan demikian. Ya, mereka tidak pernah melakukan demikian. Kenapa? Karena mereka tahunya bahwasanya yang namanya azan hanya untuk ibadah sholat saja. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mengumandangkan azan ketika anak itu lahir, ketika anak baru lahir. Walaupun hal ini diposisikan oleh para ulama, akan tapi yang rajih Allah Ta'ala alam, bahwasanya mengumandangkan azan ketika mengumandangkan azan di kuping anak yang baru lahir, ya, ini adalah perkara yang tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Ya, di samping juga hadis yang berkaitan dengan masalah ini berderajat dhaif. Ya, hadisnya berderajat dhaif. Jadi adzan menurut istilah syariat adalah al-i'lam bidukhuli waqti shalah. Yaitu pemberitahuan akan masuknya waktu salat bidzikrin makhsusin, dengan zikir yang khusus. Disebutkan lagi zikir yang khusus. Ya, dibatasi dengan ucapan khusus. Kenapa? Agar sesuatu yang tidak masuk ke dalam lafaz zikir adzan, ya, tidak masuk ke dalamnya. Ya, agar lafaz-lafaz yang dia bukan merupakan lafaz adzan tidak masuk ke dalam adzan. Karena adzan sendiri secara lafaz-lafaznya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sudah ditetapkan dan sudah ditentukan. Maka tidak boleh bagi kita untuk apa? Untuk memasukkan lafaz-lafaz yang lain yang kita masukkan ke dalam syariat adzan. Ya. Seperti misalkan sebelum adzan seseorang sholawatan. Sekarang ini banyak nih.
Ya, mau adzan dia salawatan dulu. Kemudian setelah adzan dia salawatan. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, kalau dia lakukan itu terus-menerus, maka dikhawatirkan ini akan menjadi kebiasaan. Dan orang-orang akan menganggap bahwasanya itu adalah bagian dari azan. Ya, kalau ini dilakukan terus-menerus. Lalu kalau misalkan dilakukan sekali-kali, apakah boleh? Jawabnya tentu tidak boleh. Kenapa? Karena salawatan dan juga setelahnya, ya, lafaz-lafaz setelahnya itu tidak pernah dikumandangkan oleh Bilal. Jadi Bilal kalau mau azan itu dia tidak melafazkan lafaz-lafaz yang lain selain lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi di dalam berazan harus tahu ilmunya. Karena azan adalah i'lam, pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan zikir, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Tidak boleh kita memasukkan lafaz yang lain ya ke dalam syariat azan ini, kecuali lafaz yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun iqamat secara bahasa adalah masdar dari aqama. Dia bentuk masdar. Ya, bentuk isim masdar dari fi'il aqama. Yuqimu iqamatan. Ya. Adapun secara istilah syariat yang namanya iqamah adalah al-i'lam bil qiyam ila shalah. Al-i'lam sama pemberitahuan akan ditegakkannya salat. Jadi iqamah adalah pemberitahuan ya bahwasanya salat itu akan sebentar lagi dilaksanakan. Bizikrin makhsusin, dengan zikir lafaz-lafaz zikir yang khusus. Ya, dengan lafaz-lafaz zikir yang khusus warada bihi syara'. Yang sesuai dengan petunjuk syariat. Nah, lalu bagaimana hukum keduanya? Al-adzan wal iqamatu masyru'an fi haqqir rijal lis-salawatil khamsi duna ghairiha. Adzan dan iqamat adalah kedua perkara yang disyariatkan. Ya, yang dibebankan kepada laki-laki untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu yang tidak disyariatkan untuk yang lainnya. Jadi adzan dan iqamat sekali lagi ini untuk sholat. Ya, untuk sholat, dan yang mengumandangkannya adalah laki-laki. Ya, yang mengumandangkannya adalah laki-laki. Wa huma min furudil kifayati idza qama bihima man yakfi saqatal ismu 'anil baqin. Dan keduanya merupakan fardu kifayah. Apabila ada orang yang sudah menegakkan keduanya, maka yang lainnya pun gugur. Ya, yang lainnya gugur. Namun kalau misalkan tidak ada yang melaksanakannya, maka semuanya terkena dosanya. Li'annahuma min sya'airil Islamil zahirah. Karena keduanya, adzan dan iqamat, ini merupakan syiar-syiar Islam yang nampak. Alhamdulillah negeri kita ini diizinkan ya dikumandangkannya adzan yang merupakan syiar Islam yang terbesar.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ingin menyerang suatu kampung, maka beliau dan para sahabatnya nunggu sampai subuh. Kalau misalkan pada waktu subuh itu dikumandangkan azan, maka beliau pulang kembali karena negerinya adalah negeri Islam. Dan kita alhamdulillah negeri kita, negeri Indonesia ini, kumandang azan itu di mana-mana. Dan kita bisa dengar. Ya, dan suaranya pun juga tidak dibatasi. Terdengar di langit-langit. Bebas. Maka sangat aneh jikalau ada yang mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri kafir. Ini sangat aneh. Ya, ini sangat aneh dan orang tersebut adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui tentang syiar Islam. Dan di antara syiar Islam yang terbesar yang menunjukkan negeri itu negeri Muslim adalah bebasnya kumandang azan. Ya, dan sebagian mereka berdalih, bukankah di Amerika juga dikumandangkan azan? Kok kenapa kita katakan negara Amerika itu negara kafir? Kita katakan negara Amerika itu negara kafir. Kenapa? Walaupun azan itu diizinkan, akan tapi azan itu terbatas dan tidak boleh keluar. Hanya terbatas di dalam gedung saja, yang didengar oleh kaum muslimin saja. Ya, berbeda dengan negeri kita, di mana azan ini berkumandang bebas, dapat didengar oleh orang-orang muslimnya dan orang-orang kafirnya. Semuanya bisa dengar. Ya, maka yang tepat untuk negeri kita ini adalah negeri Islam. Walaupun syariat Islam belum sempurna terlaksana di dalamnya. Li'annahuma min sya'airi Islam zahir. Karena azan dan iqamat ini merupakan syiar-syiar Islam yang sangat nampak, yang sangat jelas. Fala yajuzu ta'tiluhuma. Maka tidak boleh ya untuk menghilangkan keduanya. Tidak boleh untuk menghilangkan keduanya. Ya, ini tentang hukum azan dan iqamah. Kemudian tentang syarat sahnya. Ya, syarat sahnya azan dan iqamah. Siapakah yang berhak mengumandangkan azan itu, ya, dan juga azan itu menjadi sah dan iqamat itu menjadi sah, maka di sini ada syarat-syarat. Dan ini harus diperhatikan kepada orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurus masjid. Ya, agar diperhatikan tentang syarat-syarat sahnya azan dan iqamah. Syarat yang pertama adalah Islam. Yaitu orang yang mengumandangkan azan haruslah orang Islam. Ya, tidak sah kalau misalkan yang mengumandangkan azan itu orang kafir. Walaupun orang kafir ini memiliki suara yang sangat merdu, tetap tidak dianggap sah. Ya, tetap tidak dianggap sah. Kemudian yang kedua, yang berakal. Ya, orang yang berakal. Maka orang yang gila, kemudian orang yang mabuk, dan juga anak-anak yang belum mumayyiz. Anak-anak yang belum mumayyiz, seperti misalkan usia 4 tahun, ya 3 tahun, maka azan mereka ini tidak dianggap sah. Azan mereka ini tidak dianggap sah. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, az-dzukuriyah.
Syarat yang ketiga yaitu yang mengumandangkan azan adalah harus laki-laki. Ya, tidak sah apabila yang mengumandangkan azan itu adalah wanita. Tidak sah. Apalagi orang yang memiliki kepribadian ganda seperti banci. Ya, ini juga tidak sah. Ya, azan mereka tidak sah. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, an yakuna al-adzan fi waqti shalah. Hendaknya azan itu dikumandangkan ketika betul-betul telah masuk waktu sholat. Ya, ketika azan itu, ketika betul-betul telah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena tidak sah apabila azan itu dikumandangkan ya jika waktu sholat belum tiba. Kecuali pada sholat fajar. Kecuali pada sholat subuh. Karena sholat subuh itu ada 2 azan. Ya, kecuali pada sholat subuh, yaitu azan yang pertama, yaitu azan pada fajar kadhib, dan azan yang kedua adalah azan pada fajar shadiq. Kemudian juga pada azan Jumat. Ya, pada azan Jumat. Ya, apabila ada suatu masyarakat mengumandangkan azan dengan 2 kali azan pada sholat Jumat atau pada hari Jumat, maka ini dianggap sah. Namun yang harus diperhatikan, ya, 2 kali azan ini bukanlah dalam waktu yang berdekatan. Karena pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala, fungsi dari azan yang pertama adalah untuk mengingatkan manusia agar bersiap-siap, ya, beristirahat untuk melaksanakan sholat Jumat, dan itu dilakukan sekitaran jam 10 pagi. Barulah azan yang kedua dilaksanakan tepat ketika waktu sholat zuhur sudah masuk. Ya, waktu sholat zuhur itu sudah masuk. Ya, tidak seperti yang dilakukan pada saat sekarang. Ketika telah masuk waktu sholat zuhur, azan. Kemudian setelah itu dilaksanakan sholat sunnah qabliyah Jumat. Padahal sholat sunnah qabliyah Jumat itu tidak ada. Ya, sholat sunnah qabliyah Jumat itu tidak ada. Ya, setelah itu baru dikumandangkan azan yang kedua. Ya, ini menyelisihi apa yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalau misalkan ingin mengumandangkan azan 2 kali pada hari Jumat, ya, hendaknya dia mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, sekitaran jam 10 atau jam setengah 11, ya, pagi atau siang. Kemudian azan yang kedua dikumandangkan ketika telah masuk waktu sholat zuhur. Kemudian syarat yang kelima, an yakunal adzan murattaban mutawaliyan. Ya, hendaknya azan itu tertib. Ya, sesuai dengan lafaz yang telah ditentukannya, urutannya. Ya, tidak boleh Allahu Akbar, kemudian setelahnya hayya 'alal shalah, kemudian setelahnya asyhadu an la ilaha illallah, kemudian setelah hayya 'alal falah. Ya, ini tidak boleh. Harus urutan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, an yakuna al-adzan wa qada
al-iqamah bil lughatil arabiyyah. Hendaknya adzan dan qamat itu dikumandangkan dengan bahasa Arab. Ya, tidak boleh dikumandangkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, yaitu merupakan syarat sahnya adzan. Kemudian tentang sifat orang yang mengumandangkan adzan. Sifat orang yang mengumandangkan adzan diantaranya adalah an yakuna abdan aminan. Hendaknya orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, dan juga amanah. Ya, dan juga amanah. Maksudnya amanah gimana? Maksudnya dia betul-betul mengetahui waktu-waktu sholat. Dan dia tidak adzan kecuali apabila waktu sholat sudah masuk. Ya, itulah yang dimaksud dengan amanah. Dan juga hendaknya orang yang beradzan itu adalah orang yang baik akhlaknya, yang terkenal sebagai orang yang baik. Kemudian sifat selanjutnya an yakuna balighan aqilan. Ya. Kalau bisa orang yang beradzan itu adalah orang yang sudah balik dan orang yang berakal. Walaupun adzannya anak kecil yang sudah tamyiz ini dianggap sah. Namun yang lebih baik adalah orang yang beradzan adalah orang yang sudah balik dan berakal. Kemudian yang ketiga an yakuna aliman bil awqati yataharraha. Yang ketiga hendaknya orang yang beradzan itu adalah orang yang betul-betul tahu waktu sholat. Sehingga dia tidaklah adzan kecuali pada waktunya. Ya, kecuali pada waktunya. Kemudian yang keempat an yakuna sayyitan liyusmi'an nas. Yang keempat, hendaknya orang yang berazan adalah orang yang suaranya keras, suaranya lantang. Ya, agar apa? Agar manusia dapat mendengarnya. Kemudian yang kelima an yakuna mutatahhiran. Hendaknya orang yang berazan itu adalah orang yang dia dalam keadaan suci. Baik itu suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Apakah disyaratkan padanya untuk berwudu? Sebagian ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang tidak mensyaratkannya, sebagian lagi mensyaratkannya. Ya, namun yang lebih hati-hati hendaknya dia berwudu sebelum adzan. Karena apa yang akan dikumandangkan ini merupakan zikir Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disukai apabila menyebut lafaz-lafaz zikir itu dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Kemudian sifat selanjutnya yang disukai bagi orang yang beradzan adalah an yaj'al asbi'aihi fi udhunayhi. Ya, ketika adzan hendaknya dia memasukkan kedua telunjuknya itu ke dalam kupingnya. Ya, ke dalam kupingnya sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala. Ya, di mana disebutkan bahwasanya Bilal itu apabila beliau mengumandangkan adzan maka beliau memasukkan jari telunjuk beliau ke dalam kuping beliau.
Disebutkan di dalam Bulughul Maram hadis yang ke-197. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Juhaifah beliau berkata, ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba fahu hahu hahuna wa isbi'ahu fi udunai, ruwahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu. Kata Abu Juhaifah, aku melihat Bilal yang sedang mengumandangkan adzan, di mana mulut beliau ke arah sini dan ke arah sana, yaitu ketika menyebutkan, melafazkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan juga saya melihat Bilal memasukkan kedua telunjuknya ke dalam kuping beliau, ke dalam telinga beliau. Riwayat Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan wa ja'ala isba'aihi fi udunai, ya, di mana Bilal memasukkan kedua telunjuknya ke dalam kedua telinganya. Jadi disukai bagi orang yang beradzan itu, dia memasukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya, dia beradzan. Kemudian sifat yang disukai lagi, hendaknya dia berazan dengan azan yang tidak terlalu cepat. Ya, dengan azan yang tidak terlalu cepat. Misalkan seperti lafaz iqamah. Ya, seperti nada iqamah. Ya, untuk azan berbeda dengan iqamah. Jadi untuk azan ini berbeda dengan iqamah. Nah, kemudian tentang sifat azan dan iqamah. Sifat azan dan iqamah insyaallah kita sudah mengetahui ya. Insyaallah kita sudah mengetahuinya, dan karena kita sering mendengarnya. Dan azan yang kita sering dengar ini merupakan azannya Bilal. Ya, azannya Bilal. Karena di sana ada azan sahabat yang lain. Ya, ada azan dari sahabat yang lain, di mana lafaz syahadatainnya diulang sebanyak 4 kali. Adapun iqamat ini juga sama ya, sudah kita sering dengar ya. Untuk iqamat ini juga sudah sering kita dengar. Jadi insyaallah di sini Anda tidak akan bacakan ya tentang lafaz-lafaz dari adzan tersebut. Hanya saja yang Anda ingin tekankan di sini adalah pengucapan lafaznya. Ya, pengucapan lafaznya agar betul-betul diperhatikan. Ya, seperti misalkan lafaz hayya 'alas shalah, ini juga harus diperhatikan. Ya, hayya 'alas shalah. Ya, jangan sampai kita salah melafazkannya. Dari sisi makhrajnya juga kita harus perhatikan. Ya, begitu juga dengan iqamah. Dengan iqamah ini juga harus diperhatikan cara pelafalannya, kemudian juga makhraj hurufnya. Kemudian yang terakhir, yaitu masalah yang kelima, apa yang mesti dilakukan oleh orang yang mendengarkan azan. Yustahabbu liman sami'al adzan an yaqula misla ma yaqulul muadzin. Disukai bagi orang yang mendengarkan adzan, hendaknya dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa fil hay'alataini, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa yushra'u li sami'il adzan an yaqula la haula wala quwwata illa billah. Maka disyariatkan bagi orang yang mendengarkan lafaz ini untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya, setelah muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hal ini berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang terkait dengan masalah itu. Wa idza qala al-muadzin fi salati subh, dan apabila muadzin mengumandangkan azan pada salat subuh, ya, di mana muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum fa innal mustami' yaqulu mislahu, maka hendaknya orang yang mendengarkan dia mengucapkan yang semisalnya, ya, mengucapkan dengan ucapan yang sama. Wali yusannu dzalika 'inda al-iqamah, ya, dan tidak disunnahkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum ketika iqamah. Jadi ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita ucapkan as-salatu khairum minan naum. Dan pengucapan as-salatu khairum minan naum ini terjadi pada adzan yang kedua, ya, dari waktu subuh. Ya, adapun adzan yang pertama maka seperti adzan biasa. Kemudian pada adzan yang kedua, ketika waktu subuh telah datang, maka ditambahkan ucapan as-salatu khairun minan naum. Ya, as-salatu khairun minan naum. Thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul, ya, setelah selesai kemudian hendaknya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya berkata, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, hendaknya kita hafalkan doa ini, karena ini adalah doa yang sangat baik, yang kebaikannya tentunya kembali kepada kita. Ya, dan ini merupakan doa yang disyariatkan bagi kita, dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk kita, ya, agar kita membaca doa ini di akhir setiap kali dikumandangkan adzan. Ya, habis masalah adzan, ya, bab yang pertama dari Kitabus Shalah ini, bab yang kedua dari Kitabus Shalah ini. Ya, karena bab yang pertama tadi tentang definisi salat, kemudian keutamaan salat dan kewajiban salat yang lima waktu. Kemudian pada bab yang kedua ini, ya, kita sudah membahas tentang permasalahan adzan dan iqamat. Wallahu taala alam. Jikalau ada di antara antum yang ingin bertanya putar masalah yang dibahas atau pembahasan yang lain, kami persilakan. Tafadhol. Silakan. Ada pertanyaan? Boleh ditulis di pesan chat. Syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh langsung dengan mikrofon atau boleh lewat chat juga, persilakan. Silakan.
Kalau belum ada pertanyaan, Ana izin bertanya, Ustadz. Tapi topiknya mungkin mengenai di luar tema, boleh, Ustadz? Silakan. Ya. Mengenai sedekah, Ustadz. Jadi ada pertanyaan, mana yang lebih afdol? Apakah bersedekah ke keluarga sendiri yang membutuhkan, misalnya orang tua atau adik atau sepupu, atau orang yang lebih dekat tinggalnya dengan lingkungan kita, namun bukan dari kerabat kita gitu, Ustaz. Iya. Syukran, jazakallah khair. Oh iya, saya. Tentunya yang lebih afdal kalau dilihat daripada afdalnya adalah yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah kepada kerabat kita, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala 2 kali. Yang pertama adalah pahala sedekah, dan yang kedua adalah pahala menyambung silaturahim. Ini kalau dilihat dari sisi keafdaliyahannya. Namun apabila ditinjau dari sisi kebutuhannya, ya misalkan orang tua kita atau sanak kerabat kita jauh, misalkan di kampung, sedangkan tetangga kita di samping rumah itu sangat membutuhkan, dia berhajat kepada sedekah itu, maka tentunya tetangga dekat kita lebih utama untuk apa? Lebih utama untuk kita berikan sedekah kita ketimbang kerabat kita yang jauh posisinya dari kita. Jadi kalau dilihat dari butuh atau tidak butuhnya, maka dilihat ya, walaupun dia bukan kerabat kita, namun dia lebih membutuhkan dan memang kebetulan sekali dia tetangga kita ya, dan kita tahu keadaannya, maka tetangga kita ini lebih utama daripada saudara kita yang jauh. Ya, lalu misalkan kalau kedua-duanya sama-sama membutuhkan, bagaimana? Ya, keduanya sama-sama membutuhkan, bagaimana? Nah, kalau misalkan keduanya sama-sama membutuhkan, maka kita lebih mengutamakan kerabat kita daripada tetangga kita. Itu. Kalau dari sisi sama-sama kebutuhannya. Namun kalau misalkan kerabat kita tidak terlalu butuh, sedangkan tetangga kita lebih membutuhkan, maka tentunya kita pilih tetangga kita daripada kerabat kita. Seperti itu. Allahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Nah. Satu pertanyaan lagi. Ya, Fadhil, silakan. Ya, ini mengenai zakat mal, Ustaz. Nah. Kalau misalnya kita pertama perhitungan zakat mal untuk uang tunai itu apakah diacu ke nisabnya itu emas atau perak? Itu yang pertama, Ustaz. Lalu yang kedua, seandainya kita punya yang awalnya uang tunai sudah cukup nisabnya, tapi belum cukup waktunya gitu, Ustaz ya. Terus awalnya ya. Lalu di tengah jalan uang tunai itu kita belikan sebagian ke emas, sebagian masih kita simpan sebagai uang tunai. Nah, tapi tetap sama-sama nisabnya cukup gitu, Ustaz. Nah, kalau seperti itu tergantung dari jawaban yang pertama tadi, Ustaz. Yang kedua ini perhitungannya bagaimana? Baik. Fadhil, Ustaz. Kalau yang pertama, manakah nisab yang mesti kita jadikan patokan? Apakah dia emas ataukah dia perak? Ya. Para ulama kita juga berselisih pendapat tentang masalah ini. Ya, apakah yang jadi patokan ataukah nisab ataukah dia perak? Allahu alam, dalam hal ini Anda lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa patokan
untuk nisab ini adalah perak. Kenapa? Di samping harganya lebih murah, yaitu sehingga sehingga apabila harta kita sudah memasuki nisab atau sudah sesuai dengan nisab perak tersebut, akan dapat lebih mudah untuk dikeluarkan. Ya, berbeda dengan emas yang dia memiliki nisab yang sangat tinggi. Ya. Dan kenapa dipilihkan perak ini? Yaitu agar banyak di antara kaum muslimin yang mau berzakat tentunya. Yang mau berzakat dan lebih mudah untuk berzakat ketimbang nisab berupa emas. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila seseorang dia memiliki harta berupa uang simpanan, ya, sudah mencapai nisab. Kalau misalkan dia menghitungnya dengan nisab emas dan dia anggap itu sudah mencapai nisab, hanya saja belum masuk waktu haul, ya, belum masuk waktunya, lalu dia belanjakan sebagian dari uang tersebut, dia belanjakan dia belanjakan berupa emas, maka dalam hal ini keduanya memiliki nisab yang berbeda, ya, walaupun kalau misalkan jumlah emas tersebut dia sudah masuk nisabnya misalkan 83 gram, maka sudah harus ditunaikan. Adapun uang dia harus mengikuti nisab. Kalau misalkan dia menghitungnya dengan nisab emas, maka harus sesuai dengan ukuran harga emas 85 gram. Jadi kalau misalkan ketika uang itu sudah dibelanjakan dan dipisahkan, maka dilihat emasnya, apakah emasnya sudah masuk ke dalam nisab atau tidak. Ya, ini tidak bisa digabung. Ini tidak bisa digabung. Ya, uang-uang, emas-emas. Gitu. Jadi kalau uang, dia harus sesuai dengan jumlah nisabnya. Nah, emas juga harus sesuai dengan jumlah nisabnya. Ya, jadi kalau bisa apabila kita memang ingin berzakat dan kita kebetulan sudah mengumpulkan uang, ya, maka kita tahan. Jangan sampai kita belanjakan, kecuali untuk urusan yang sifatnya mendesak. Untuk urusan yang sifatnya mendesak, yang tidak bisa tidak, kita pergunakan tabungan tersebut, simpanan tersebut. Ya, jangan sampai kita nantinya malah berbuat hilah, ya, berbuat tipu daya, ya, supaya tidak terkena zakat, maka kita pisahkan langsung. Ya, sebagian dari uang itu kita belanjakan menjadi emas. Ya, kita belanjakan menjadi emas. Sedangkan untuk emas sendiri dia harus dihitung dari pertama kali dia memiliki emas. Ya, dia pertama kali dia memiliki emas, misalkan dia beli ke toko emas. Ya. Ya, ketika dia memiliki emas tersebut, maka pada hari itu juga dia dihitung. Sambil ditunggu selama setahun. Kalau misalkan emas tersebut bertambah sehingga mencapai nisab, ya, maka hendaknya dikeluarkan zakatnya. Nah, begitu juga dengan uang. Kalau kita menyimpan uang kita tunggu selama setahun. Apabila sudah masuk nisab dan sudah masuk haulnya, maka kita keluarkan zakatnya. Begitu. Jadi tidak bisa digabung antara uang dengan emas. Begitu. Allahu ta'ala. Tadi ada pertanyaan di sini. Sebentar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz, untuk zakat mal, apakah bisa dikeluarkan dalam bentuk barang atau memang hanya apa ya maksudnya? Hanya uang kali ya? Baik. Nah, ataukah memang hanya dalam bentuk uang? Baik. Untuk zakat ini ada beberapa macamnya. Ya, seperti misalkan zakat mata uang. Kemudian ada zakat emas, zakat perak. Kemudian ada juga yang namanya zakat hewan ternak. Kemudian juga ada yang namanya zakat pertanian. Ya, hewan ternak pun juga tidak semua hewan yang kita ternak itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya beberapa jenis hewan saja yang apabila sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, di sana hewan cuma 3, yaitu unta, kemudian kambing dan sapi. Kalau kita ternak ayam, maka kita tidak diwajibkan mengeluarkan zakat ayam. Ya, karena zakat hewan ternak hanya ada 3 hewan tersebut. Kemudian pertanian. Apakah semua jenis buah-buahan itu diwajibkan zakatnya? Jawabnya tidak. Ya, hanya ada beberapa tanaman saja dari hasil pertanian itu yang dizakatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah zakat barang temuan. Ya, zakat barang temuan. Kalau misalkan kita menggali sebuah tanah, kemudian kita mendapatkan barang yang berharga, atau kita istilahkan dengan harta karun. Ya, dengan harta karun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Dan selebihnya harta itu milik kita. Nah, kalau misalkan yang kita punyai adalah uang, maka kita keluarkan zakat berupa uang. Kalau emas, kita keluarkan zakat berupa emas. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh misalkan kita sudah memiliki yaitu simpanan kita misalkan sudah sesuai dengan nisab dan sudah masuk haul. Kemudian kita keluarkan emas. Sedangkan emas itu belum mencapai nisabnya dan belum masuk haulnya, maka ini tidak boleh. Yang harus dikeluarkan adalah yang sudah mencapai nisab dan sudah masuk haul. Jadi seperti itu. Ya. Ada juga namanya zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan. Ya, kalau misalkan kita berjual beli, kemudian kita meraih atau mendapatkan keuntungan, yang keuntungan tersebut digabungkan dengan modal yang kita miliki dan ternyata sudah masuk nisab, maka kita keluarkan. Ya, sesuai dengan nisab dan sudah masuk awal, maka kita keluarkan. Dan tidak ada di sana yang namanya zakat profesi. Ya, tidak ada di sana yang namanya zakat profesi. Tidak ada. Yang dikeluarkan sebulan sekali itu tidak ada. Zakat itu kalau misalkan dia berupa uang, berupa emas, berupa zakat perdagangan, maka dia dikeluarkan per tahun sekali. Ya, per tahun sekali. Jadi tidak ada yang namanya zakat profesi yang dikeluarkan sebulan sekali. Apalagi sampai memotong gaji kita. Ini sebuah kezaliman. Ya, karena hak kita dipotong tanpa hak. Ya, hak kita dipotong tanpa hak. Jadi sekali lagi tergantung dari dari harta yang dimiliki. Kalau misalkan uang, maka keluarkan uang. Kalau dia emas, maka keluarkan emas. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan?
Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Ustaz. Syukron jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah diberikan Ustaz. Sama-sama. Wa iyyakum. Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, maka langsung saja Anda tutup majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas hukum Fatimah. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari ana dan juga syaitan. Ana akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.